Tapi sopirnya itu udah ada, tinggal masuk ke Hong Kong itu gimana caranya gitu. Oke, untuk orang dari Indonesia untuk menjadi sopir itu nggak bisa, Mbak. Jadi pertama, di sini kok banyak toh, saya lihat di Taiwan sebentar, dengarkan saya ngomong dulu. Oke, kalau dari Indonesia langsung masuk ke Hong Kong sebagai supir itu tidak bisa. Satu, dia harus masuk Hong Kong sebagai pembantu. Iya. Setelah masuk jadi pembantu, nah di situ baru dia les supir. Setelah lolos dari les supir Hong Kong, baru dia mengambil SIM Hong Kong. Setelah dia memiliki KTP Hong Kong. Jadi kalau tiba-tiba ambil dari Indonesia sebagai supir tidak bisa, sayang. Oh gitu. Jadi prosesnya di awal dia harus masuk PT nih. Proses nih sebagai pembantu. Nah, setelah itu masuk Hong Kong, visanya sudah siap. Kita bawa dia buat KTP ke Hong Kong. Iya. Oke, setelah buat KTP Hong Kong, nah di situ nanti Koko Thomas kan kenal nih sama orang yang ngajarin nyopir. Karena kamu pinter supir di Indonesia bukan berarti pinter supir di Hong Kong. Kamu harus les lagi. Iya, di Hong Kong. Betul, les lagi di Hong Kong. Sekali pertemuan itu kalau nggak salah $600. Setelah itu, setelah les kamu lolos, baru kamu bisa punya driver license, SIM. Setelah kamu memiliki SIM, itu SIM-nya P. Itu masih belum boleh nyopir, walaupun kamu sudah punya SIM belum boleh nyopir. Oh gitu. Nggak boleh. Selalu tanya ngomong sih tadi anak-anak ngerusui. Setelah itu dia bisa bawa mobil itu tapi secara pribadi, nggak boleh keluar dari on the road. Kalau ketangkep polisi tetap aja salah, melakukan kesalahan. Nah, setelah itu dia renew kontrak. Nah, baru setelah dia renew kontrak, baru dia punya SIM. Majikan punya mobil, semuanya terdaftar, dikirimkan ke imigrasi. Jadi di kontrak kerja dia itu ada amendmentnya, dia boleh bawa mobil. Oh, betul. Jadi nggak ada, walaupun sudah bisa nyopir, tiba-tiba masuk Hong Kong nyopir nggak ada, sayang. Oh gitu. Betul, itu tahapan-tahapnya. Karena Koko Thomas minggu depan ini juga nerbangin cowok. Sama kayak gitu juga. Prosesnya dari awal ya sebagai pembantu itu. Domestic helper ya. Betul. Betul. Jadi Koko Thomas prosesin. Terus gitu kalau domestic helper itu nanti masuknya ke majikan saya gitu toh? Iya jadi pembantu. Nah pertanyaannya apakah majikanmu layak ambil pembantu cowok atau enggak? Itu juga menjadi pertanyaan. Ini sopir yang lama ini mau keluar mau ganti Indo gitu. Udah ada orangnya gitu. Makanya tanyain dulu. Prosesnya panjang kali lebar kayak gitu, nggak ujuk-ujuk jadi sopir. Walaupun di Indonesia sudah pintar nyopir, belum tentu di Hong Kong lolos juga. Oke, nanti tak bilangin ke Mas dulu, soalnya orangnya di Malang mah rumahnya. PT ku di Malang, kalau memang mau nggak apa-apa, soalnya tergantung. Kalau majikan yang biayai semua, Masnya nggak perlu bayar gitu loh. Coba kondisikan dulu. Koko Thomas itu agensinya di Malang dong. Betul. Ada PT-nya di Malang. Oke. Oh iya. Makasih aja ya nanti. Ya terima kasih. Yuk papa. Ini yang sering kali salah paham kalian ya. Dipikirnya makanya kalau ada orang bercerita bahwa di Hong Kong tiba-tiba ada sopirnya. Jadi kalau ada orang tiba-tiba promosi jadi sopir di Hong Kong, saya cuma bisa ketawa aja. Karena bagaimanapun juga saya adalah mantan agent ya Mbak. Dan hari ini anak saya menjadi agent. Jadi ilmu saya turunkan pada anak saya karena mungkin saya sudah fokus untuk memberikan edukasi, sudah fokus untuk bercerita karena saya tidak tidak ingin berbenturan dengan anak saya karena bagaimanapun anak muda mungkin beda persepsi atau beda wawasan. Karena itu saya memasrahkan
perusahaan yang ada ke anak saya, secara langsung anak saya yang akan mengelola tanpa campur tangan saya secara langsung. Dan saya katakan sekali lagi, jika ada promosi job cowok tiba-tiba jadi supir, ada lowongan supir, saya cuma ketawa. Kenapa? Enggak bisa ujuk-ujuk kamu itu nyampe di Hong Kong jadi supir. Enggak kayak gitu konteksnya. Jadi kalian itu harus nyampe di Hong Kong dulu, proses sebagai pembantu, visa kalian ada, kontrak kerja ada, lalu sampai nyampe di Hong Kong sudah dibookingkan KTP sama agent kalian buat KTP dulu di Hong Kong. Setelah itu kalian tuh harus belajar nyetir di Hong Kong. Selihai-lihai kamu di Indonesia, di Hong Kong kamu harus belajar juga. Karena route-nya beda. Dan ini yang perlu diperhatikan adalah bahasa. Minimal kalian bisa bahasa Inggris atau bahasa Cina. Nah kalau kalian ada promosi tiba-tiba ujuk-ujuk jadi supir di Hong Kong, pertanyakan, bahasa penting nggak? Bahasa nggak penting belajar di sana? Nggak gitu konteksnya. Saat kalian belajar drive, itu ada ujian bahasa dan juga ujian nyopir. Jadi kalau kalian tidak bisa bahasa, bagaimana mungkin kalian bisa lolos dalam tes driver? Ya, bisa difahami ya. Setelah kalian belajar nyopir, sementara sekali nyopir belajarnya, sekali belajar nyopir road di Hong Kong, itu bayarnya 600, kurang lebih 500 sampai 600 satu kali pertemuan. Satu kali pertemuan 500 sampai 600 bayar di sivunya, di guru nyopirnya. Dan berapa lama ya terserah kalian mau berapa lama baru bisa lolos untuk di test drive. Setelah kalian punya lisensi dan kalian di lisensi itu ada tulisannya P, apakah kalian sudah bisa nyupir? Belum. Masih belum bisa nyupir. Setelah itu, di kontrak kalian, di renew kontrak berikutnya, karena prosesnya tidak segampang yang kalian pikir, di renew kontrak berikutnya, maka informasikan pada agent bahwa ini adalah untuk supir. Karena jika untuk supir, itu kontrak kerjanya ditambahi kertas putih. Ada amendment-nya. Bahasa Inggris ki ilatku rodok melontor-melontor. Ada amendment-nya yang menyatakan bahwa si Margono ini boleh menyupir mobil dengan plat nomor ini. Jadi kalau si Margono ini pakai mobil lain nggak boleh. Ya hanya mobil yang tertera di kontrak kerja tersebut yang boleh disupirin. Dan prosesnya itu tidak mudah dan gampang. Jadi ada prosedur-prosedurnya. Untuk ambil job cowok, majikan juga banyak sekali pertanyaan dari imigrasi. Jadi buat teman-teman ingat-ingat ya. Jadi untuk proses supir di Hong Kong, kalian boleh tanya deh. Karena Koko Thomas sering juga merosesin supir cewek atau apa. Di tempatnya Koko ada loh, boleh tanyain. Tidak semudah yang kalian bayangkan. Jadi nggak ujuk-ujuk. Dan proses detailnya itu sangat banyak sekali. Tidak ada agent yang akan menjelaskan. Karena bagi mereka sahih juga sih. Tapi saya ingin kalian tahu bahwa tidak semudah yang kalian bayangkan, tidak semudah yang kalian pikirkan. Prosesnya sangat detail sekali. Dan setelah kalian memiliki lisensi, kalian nggak bisa bawa mobil lainnya selain mobil itu. Jadi nggak bisa kayak di Indonesia gitu, kamu punya lisensi apa aja, naik mobil apa aja nggak apa-apa. Nggak kayak gitu konteksnya. Jadi bisa dipahami ya teman-teman, karena banyak sekali pemahaman yang kurang. Begitu juga dengan job di kebun. Job di kebun itu lebih ke kontrak mandiri, karena tidak terdaftar. Tapi untuk job di kebun itu, suratnya itu harus keluar dari labor department juga. Jadi majikan untuk mengambil seseorang dari dari Indonesia untuk bekerja di kebun, itu harus keluar surat dari labor, mengizinkan berapa orang dari luar negeri untuk bekerja di kebun tersebut. Karena itu saya selalu bilang, job packing, dengan mudahnya mengatakan ada job packing. Job laundry, enggak mudah kayak gitu untuk mengurusi surat-suratnya. Jadi karena saya sendiri pernah terlibat dalam pembuatan visa, saya sendiri terlibat dalam pengetikan kontrak, saya sendiri terlibat datang ke imigrasi untuk membuat data-datanya. Jadi saya benar-benar tahu, Mbak. Jadi untuk sementara ini mungkin belum ada yang perubahan antara
semua data-data itu. Karena itu saya selalu katakan buat teman-teman, tidak semudah itu. Bahkan saya juga punya contoh-contoh kontrak kerja yang dimiliki oleh perkebunan. Jadi beda dengan kontrak kerja sebagai pembantu. Karena itu saya ingatkan berkali-kali, tidak ada job yang mudah untuk prosesnya. Semua job yang ada di luar negeri itu membutuhkan proses step by step. Jika ada orang yang mengatakan dalam jangka waktu 7 hari sampai 10 hari kalian terbang, pastikan itu adalah penipuan, calo. Dan ingat, jika kalian mengetahui calo yang melakukan praktek seperti itu, kalian boleh laporkan ke BP2MI, ada nomor-nomornya, dan juga kepada BP3MI atau BP4MI, karena mereka menangani TPPO. Walaupun belum ada korban, kalian boleh melaporkan, karena melakukan atau sudah ada indikasi ingin memproseskan orang ke luar negeri. Jadi berhati-hati teman-teman, apalagi di musim-musim paceklik, banyak sekali orang gelap mata. Kita yang membutuhkan informasi, kita yang membutuhkan pekerjaan dengan benar, kadang-kadang kita bisa tertipu. Jadi pesan saya, sebarkan video-video yang kalian lihat, kasih tahu keluarga kalian agar terhindar dari penipuan job di luar negeri. Terima kasih, kurang lebihnya saya minta maaf dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas hidup kita semua, semoga semua makhluk hidup bahagia dan ingat satu hal, jangan pernah putus asa dalam mencari sesuap nasi. Terima kasih, bye-bye.